Selamat pagi, saudara yang dikasih Tuhan. Selamat berjumpa lagi dalam persekutuan doa pagi GKI Gading Indah. Beberapa hari lagi, tepatnya pada hari Minggu nanti, kita akan merayakan bukan cuma hari Minggu yang biasa, tetapi juga hari Minggu yang secara khusus biasanya kita peringati dan kita rayakan sebagai hari Pentakosta. Ini hari raya Kristiani, hari raya gereja yang mungkin agak kurang populer ya kalau dibandingkan dengan Natal dan Paskah. Ini biasanya kita anggap sebagai hari raya yang ya minor, kecil dibanding perayaan besar di Natal terutama dan Paskah. Padahal sesungguhnya Pentakosta adalah hari raya yang sangat penting karena pada hari Pentakosta kita memperingati sebuah peristiwa yang sangat penting, sangat menentukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya dan khususnya sebagai gereja, sebagai komunitas, yaitu ketika Roh Kudus dicurahkan kepada para murid-murid Tuhan Yesus. Nah, barangkali juga salah satu alasan kita agak kurang bersemangat menyambut Pentakosta ya, jarang ada panitia khusus untuk Pentakosta. Tidak semeriah Natal atau Paskah ya, apalagi Natal. Barangkali juga karena buat kita, terutama kita yang ada di atau menjadi bagian dari gereja-gereja mainstream seperti GKI, Roh Kudus itu bukan topik yang terlampau sering kita bicarakan, dan mungkin juga topik yang kadang membuat kita bingung ya, gamang. Apa sih artinya Roh Kudus? Apa tandanya kalau orang punya atau memiliki Roh Kudus dalam hidupnya? Kalau Roh Kudus hadir dalam hidupnya, agak berbeda mungkin dengan gereja-gereja lain yang meyakini kalau ada Roh Kudus maka seseorang akan bisa melakukan ini dan itu ya, hal-hal yang luar biasa, yang tidak biasa, yang yang menakjubkan, ya, yang sukar dimengerti. Nah, seorang penulis Kristen misalnya, Andar Ismail pernah menuliskan bahwa Roh Kudus itu adalah ibarat sebuah hadiah yang membingungkan. Ya, bayangkan kalau Anda misalkan satu hari mendapat hadiah mobil, ya, tapi mobilnya bukan mobil biasa. Kalau Anda dapatnya mobil seperti mobil Kijang misalnya, Toyota Kijang, Innova, tentu menyenangkan. Kalau Anda mendapatkan mobil misalnya Lexus yang mahal, yang mewah, menyenangkan, biarpun mulai rada pusing tuh ya, gimana membayar pajak dan sebagainya. Tapi bayangkan kalau satu hari Anda mendapatkan mobil balap Formula 1. Nah, mau diapakan hadiah itu? Dipajang di rumah saja kok kayaknya bagaimana, mau dipakai di Kelapa Gading, waduh repot ya, mobilnya ceper, jarak antara bodi mobil dengan jalanan sangat rendah, sedangkan Anda tahu Kelapa Gading terkenal dengan polisi tidurnya dan lubang-lubang jalannya. Bisa hancur itu mobil kalau dipakai. Mobil ini bisa ngebut sampai lebih dari 200 km per jam. Tapi apa gunanya di Kelapa Gading? Lagi-lagi macet, jalanan jelek, banyak polisi tidur, banyak lubang. Ya sudah, dijual saja. Tapi hadiah kok dijual? Nanti kalau yang ngasih tanya, mana hadiah dari saya? Nggak enak menjawabnya. Nah, seperti itulah kira-kira Roh Kudus. Kita itu sebuah hadiah yang luar biasa dari Allah, dari Tuhan, tapi membuat kita bingung. Apa artinya, apa tandanya, apa buktinya kalau kita ini memiliki atau sudah menerima karunia Roh Kudus itu. Dan jangan-jangan kita jadi berpikiran, kita nggak punya ini, ya. Jadi minder. Nah, menariknya Tuhan Yesus pernah mendeskripsikan apa sih fungsi
atau manfaat atau guna dari kehadiran Roh Kudus itu. Dan rupanya bukan hal yang rumit, tetapi bukan berarti juga mudah. Yaitu saudara, apa yang disaksikan oleh Injil Yohanes. Yohanes pasal ke-14 ayat 26 mengatakan begini saudara. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Lalu lanjutannya di Yohanes 15 ayat 26, Tuhan Yesus juga mengatakan, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Nah, saudara yang kasih Tuhan, jadi rupanya fungsi atau fungsi utama dari Roh Kudus adalah bersaksi kepada kita tentang siapa itu Tuhan Yesus. Mengajarkan kepada kita tentang apa yang Tuhan kehendaki kita lakukan dalam hidup kita. Membimbing kita pada kebenaran Tuhan. Membimbing kita ketika kita menghadapi keputusan-keputusan yang sukar harus kita pilih, yang menentukan dalam kehidupan kita, keputusan yang menuntut pertanggungjawaban iman kepada kita. Itu yang pertama, membimbing kita kepada Tuhan, menunjukkan kehendak Tuhan, membimbing kita untuk mengambil keputusan yang benar, yang bisa dipertanggungjawabkan secara iman. Dan yang kedua, Roh Kudus memampukan kita untuk menjadi saksi Kristus. Bersaksi tentu kita tahu bukan hanya dengan kata-kata, tapi yang utama lewat kehidupan kita. Jadi Roh Kudus menolong kita untuk percaya kepada Allah, mengerti kehendaknya, dan untuk menyatakan siapa itu Kristus kepada dunia di sekitar kita lewat seluruh hidup kita. Ini yang utama. Yang lain saya harus katakan ya boleh saja, tetapi tanpa dua yang ini maka Roh Kudus menjadi tidak ada gunanya dalam kehidupan kita. Dan kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, saudara-saudara percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, dan karena itu saudara juga mau membagikan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar saudara, maka yakin dan percayalah, Roh Kudus ada, hadir dalam hidup Anda, membimbing, menuntun, memampukan Anda, kita semua sebagai gereja tentunya, untuk terus menjadi saksi-saksi Kristus. Kiranya Tuhan dalam Roh Kudus menolong, memampukan kita untuk terus percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Kristus dan menjadi saksinya setiap hari. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu dalam Roh Kudus yang memampukan kami untuk mengenal, percaya dan mempercayakan diri dan hidup kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus juga yang kami yakin dan percaya akan terus memampukan kami menjadi saksi-saksi Kristus di dalam dunia, di mana Tuhan menempatkan kami, di tengah keluarga, di tengah lingkungan kerja, sekolah, masyarakat. Saksi Kristus yang membawa damai sejahtera, kasih, pengampunan, bela rasa kepada mereka yang tertindas, yang terpinggirkan. Karena itu, biarlah Roh Kudus terus membimbing kami, menuntun kami untuk makin mengenal kehendak Kristus, makin menjadi saksi Kristus dalam setiap kata dan perbuatan kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, di tengah segala pergumulan situasi yang ada. Berikan kepada kami kesatuan hati untuk mau bekerja, mencari apa yang baik, melakukan apa yang terbaik
khususnya di tengah situasi pandemi ini. Berikan kami kesetiaan untuk mau membagikan berkat Tuhan, kasih Tuhan kepada mereka-mereka yang membutuhkannya. Karena itu kami mau berdoa juga untuk setiap upaya penanganan pandemi, untuk mereka-mereka yang terdampak oleh virus COVID-19 yang harus menjalani isolasi mandiri di rumah maupun di tempat-tempat isolasi, mereka yang dirawat juga di rumah sakit. Tuhan yang beri kekuatan dan pemulihan juga untuk setiap tenaga medis dan pendukungnya yang menolong mereka yang juga terlibat dalam proses perluasan vaksinasi. Biarlah Tuhan yang memberi kekuatan dan segala yang dibutuhkan. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang terdampak pandemi, baik secara ekonomi, tapi juga terutama kesehatan mereka yang harus menjalani perawatan, tetapi karena pandemi menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan. Tuhan yang berikan pemulihan dan kekuatan yang dibutuhkan. Dan kami berdoa untuk setiap keluarga juga yang mengalami berbagai pergumulan terkait relasi karena berbagai kondisi situasi yang ada saat ini. Tuhan juga yang berikan hikmat dan tuntunan Roh Kudus-Mu kepada mereka. Kami juga mau berdoa memohonkan berkat penyertaan Tuhan bagi setiap pergumulan kami pribadi. Karena itu inilah kami dalam doa-doa pribadi kami. Demikianlah doa kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang Maha Tahu, Maha Baik dan akan memberikan apa yang terbaik bagi kami seturut dengan kehendak dan anugerah-Mu. Maka biarlah kami selalu belajar berserah padamu dalam nama dan tuntunan Tuhan kami Yesus Kristus yang telah menganugerahkan, yang telah memberikan Roh Kudus Sang Penolong juga kepada kami. Maka inilah doa kami panjatkan dalam nama Kristus yang juga mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah persekutuan doa pagi kita pada hari ini. Selamat beraktivitas, selamat bersiap menyambut dan merayakan Pentakosta. Kiranya Roh Kudus terus berkarya. Percayalah bahwa Roh Kudus, Roh Tuhan sendiri terus berkarya, memimpin, menguatkan, memampukan kita menjadi saksi-saksi Kristus. Tuhan memberkati selalu.